Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Di tengah-tengah pandemi, ternyata aktivitas demo masih marak. Kali ini soal Omnibus Law Cipta Kerja. Ada sekelompok buruh yang memprovokasi buruh lainnya untuk melakukan pemogokan. Sasarannya atau alasannya yang dipakai adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa yang mungkin kelompok ini tidak setuju dan sebagainya. Namun perwakilan kita di Parlemen, DPR RI, nampaknya sudah sepakat untuk menyetujui ini. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, keributan-keributan atau aksi mogok, aksi massa seperti begini, nampaknya bukan pada tempatnya dan bukan pada waktunya. Nah, ini antara kedua belah pihak, dari pihak buruh dan juga mungkin orang-orang atau pihak yang ada di belakang layar aktivitas buruh ini juga semestinya bisa menyadari betapa bahayanya berkumpul atau membuat kerumunan massa di tengah-tengah pandemi. Bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga kesehatan ekonomi bangsa. Dan tentunya ekonomi bangsa ini bisa bergerak kalau situasinya aman. Ya. Nah, sahabat Indonesia, bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto yang juga seorang pengamat pertahanan dan keamanan. Kita diskusi soal situasi keamanan yang bisa menciptakan stabilitas di mana ekonomi bisa bergerak kalau ada stabilitas. Mas Dwi, bagaimana Mas Dwi melihat rencana aksi buruh, demo, mogok di dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya? Oke, terima kasih Mas Andre. Ini kalau betul-betul ini terjadi itu sangat disayangkan ya. Ini kan baru rencana. Saya memang mendengar bahwa pihak buruh sudah mengajukan izin, tetapi oleh pihak keamanan dalam hal ini kepolisian setempat sepertinya akan ditolak. Tetapi ada statement atau pernyataan lagi dari pihak buruh, diizinkan atau tidak diizinkan demo tetap akan dilaksanakan. Nah, ini bahaya. Apalagi begini Mas Andri, ini kan lagi masa pandemi seperti sekarang. Pemerintah baru keras-kerasnya bagaimana kita diminta untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya, khususnya untuk social distancing apa bisa dilaksanakan kalau demo itu dijalankan gitu loh ya. Nah, ini memang ada dua belah pihak yang mestinya harus bisa mengerem. Mohon maaf ini, pihak legislatif kenapa nggak ditunda dulu? Ini masa pandemi, itu kan hal yang sensitif buat pihak lain. Kalau ditunda setelah pandemi atau gimana, saya tidak tahu ini mekanisme di legislatif apa harus atau ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakang ini loh Mas Andre ya. Iya, memang ada beberapa perspektif ya, sahabat Indonesia. Kita juga bisa melihat satu urgensi dari diratifikasinya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ya, dengan kepentingan buruh juga. Tetapi di lain pihak juga buruh juga tidak perlu untuk melakukan tekanan-tekanan seperti itu. Betul, ya. Karena kan di dalam prosesnya, dalam penyusunan, ini kan perwakilan buruh juga ikut serta kan sebetulnya. Ya, pastinya disertakan dan itu mestinya sebelum disahkan ya oleh legislatif itu kan disosialisasikan dulu kepada pihak stakeholders yang terkait kan. Yang terkait ya, betul-betul. Jadi tidak ada resistensi mestinya ya. Mestinya begini, iya. Tapi begini Mas Andre, kalaulah itu demo ya, kemudian dilakukan oleh teman-teman buruh dengan tertib, ya semestinya juga jangan juga, tidak boleh. Tetapi yang saya khawatirkan, kalau ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini gitu. Nah itu dia ya. Ini pihak keamanan harus tegas. Bagaimana menegakkan aturan. Yang pasti pemerintah sudah menegaskan tidak boleh ada kerumunan. Iya Mas Dwi, kalau sudah dikatakan begitu, tetapi statement dari Konfederasi Buruh ini Mas Said Iqbal ya. Ia mengatakan agak sedikit anarkis ya, bahwa ada izin maupun tidak ada izin. Nah itulah. Ini bentuk perlawanan dan harusnya bagaimana pihak keamanan ini bersikap dengan statement seperti begini ya sebaiknya. Ya mungkin pihak keamanan sudah punya prosedur ya. Mungkin dengan persuasi pertama pasti akan dilaksanakan itu. Tapi kalau tidak persuasif tidak bisa,
ya mestinya pihak keamanan akan melakukan tindakan tegas. Persuasif, kalau tidak bisa ya koersif. Mau tidak mau ya. Ya mau tidak mau. Tapi demi kepentingan yang lebih besar. Ya, lebih kepentingan lebih besar yang harus diperjuangkan oleh pihak keamanan. Betul juga ya. Karena kalau seingat dulu presiden ingat ya dulu pernah zamannya Pak Tito masih jadi Kapolda kalau nggak salah ya. Waktu itu mau masalah pemilu atau apa ya yang rame-rame, kemudian para provokatornya nih malamnya dijemput semua tuh, dijemput. Itu sebagai satu upaya juga untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk ketimbang, karena apalagi dalam pandemi ini kan situasinya krisis ya, boleh katakan. Jadi memang penindakan demi pencegahan untuk katastrofi yang lebih besar itu harus dilakukan. Ketimbang nanti begitu sudah meledak, bagaimana kekuatan polisi maupun militer yang diperbantukan itu menahan, itu kan lebih repot lagi ya. Lebih baik sebelum itu terjadi, cegah dulu aja. Tapi begini Mas, ada provokasi dari, bukan provokasi ya, ajakan dari ketua buruh ya, ya si Said Iqbal ya, untuk mengajak bahwa semua buruh yang tidak ikut akan diberikan sanksi apa segala macam gitu ya. Tetapi ada pihak lain dalam hal ini adalah pengusaha. Pengusaha ya betul. Ya pengusaha juga punya hak ya? Punya hak untuk melarang para pekerjanya untuk mengikuti demo seperti itu. Iya. Nah ini akan menjadi sesuatu yang kalau sama-sama kenceng, mestinya pihak keamanan harus bertindak tegas dalam hal ini. Jadi sekarang ini boleh dikatakan kuncinya ada di pihak keamanan. Pihak keamanan bersikap tegas ya. Ya, yang pasti ya, yang saya pahami kalau sudah tidak diberikan izin keramaian dalam demo atau penyampaian aspirasi, tetapi tetap dilanggar. Iya. Pasti. Karena mekanisme untuk memprotes ini, Mas Dwi, maaf, khusus mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini ya, itu kan ada jalurnya, mekanisme untuk melakukan aspirasi, penyampaian pendapat selama proses ini kan. Tidak perlu dengan pemogokan massal yang beberapa hari sebelum ini kan juga ada statement dari Pak Gatot Nurmantio kalau nggak salah. Nah, itu bahwa beliau mendukung. ini makanya itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu. Ya, mungkin kita semua tahu pihak tertentu itu siapa. Iya. Yang sekarang baru berselancar di manapun ada sesuatu yang bikin heboh, bikin riuh, bikin gaduh, dia akan berselancar di situ. Ini jangan sampai. Iya. Mudah-mudahan, dan saya sangat berharap ini para peselancar ini tidak bermain-main di rencana demo para buruh ini gitu loh. Iya. Dan satu hal lagi yang penting, mudah-mudahan saudara Said Iqbal ini bisa menarik lagi kepada teman-temannya untuk tidak melakukan demo yang besar. Iya. Karena ini masa pandemi, berpikirlah untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kesehatan para buruh yang lain. Mereka juga butuh ekonomi. Iya, karena saya dengar pengusaha juga punya suara. Mereka sudah mengatakan bahwa kalau mereka mau mogok, pengusaha juga punya hak untuk lockout. Ya. Jadi kunci dan keluar saja, habis semuanya jadinya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi, Mas Andre. Dan rencana kan tanggal berapa? Tanggal 6/78 mungkin 6/78 itu, waduh. Ya kita juga sedang prihatin, ekonomi kita juga lagi bergeliat untuk berjuang dalam masa survival ini ya. Ya. Karena biar bagaimanapun buruh itu punya status buruh karena dia bekerja di satu perusahaan. Betul. Kalau perusahaan itu sudah tidak ada, namanya bukan buruh tapi menjadi pengangguran. Apakah nanti ada konfederasi pengangguran Indonesia? Nah, itu. Bukan lagi konfederasi buruh. Karena buruh itu statusnya ada di dalam satu perusahaan gitu ya. Ada orang yang mempekerjakan kan begitu. Iya. Kalau nggak ada yang mempekerjakan namanya pengangguran. Jadi jangan sampai nanti ketua-ketua buruh ini menjadi ketua-ketua pengangguran. Nah gitu. Itu jangan sampai itu. Itu juga. Jadi ya memang harus win-win, harus sama-sama berkepala dingin gitu ya. Betul. Untuk membicarakan segala sesuatunya di dalam satu platform yang demokratis ya, dan betul. intelektual lah gitu ya. Iya, mestinya seperti itu Mas Andri. Dan itu lagi yang saya bilang tadi, yang penting atau misalnya ini harus terjadi, jangan ada orang tertentu, pihak-pihak tertentu itu yang berselancar itu ya, ini yang berbahaya.
mereka bukan hanya berselancar mungkin Mas Dwi ya, tapi malah juga ikut memprovok. Ya, Tambah lagi. Tapi begini, ayo kita berangkat pada pikiran yang waras gitu ya. Mudah-mudahan peselancar-peselancar ini, kalau saya bilang peselancar ini bisa menahan diri lah. Betul. Ya, bisa menahan diri. Dia punya keluarga juga, dia butuh makan juga. Ya. Ya, memang saya kira ini himbauan yang baik ya, bahwa para buruh ini kan juga punya keluarga yang mesti dikasih nafkah. Ya. Dan sementara ini mereka statusnya masih buruh karena masih bekerja di satu perusahaan atau pabrik ya. Jangan sampai kalau situasi menjadi lebih buruk, lebih parah lagi, statusnya bukan lagi buruh tapi menjadi pengangguran dan tidak ada nafkah sama sekali. Betul, itu sangat merugikan kita semuanya. Jadi jangan mau diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu tadi. Nah, peselancar lah, saya bilang peselancar tadi ya. Mas Dwi Badarmanto, sehingga malah membuat situasi menjadi jauh lebih buruk, malah fatal untuk semuanya. Jadi kepala dingin, tetap bisa berpikir dan berhati lapang begitu ya. Sama-sama. Justru di dalam masa pandemi ini tadi ditekankan oleh Mas Dwi Badarmanto, solidaritas keindonesiaan kita ini harus ditumbuhkan, harus semakin kompak begitu ya. Jangan sampai terjadi faksionalisasi, perpecahan di mana-mana, dan ini tadi dimanfaatkan oleh para peselancar ini atau petualang politik, atau istilahnya Gus Dur, gelandangan politik yang mau mengambil keuntungan di air keruh. Hal seperti begini yang kita harus hindari ya. Mungkin ada pesan-pesan lain Mas Dwi, silakan. Pesan-pesan itu ya Mas Andri. Yang penting para buruh jangan terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang pengen membuat kegaduhan. Itu penting. Ya. Kemudian pesan yang lain adalah kalau bisa ketua buruh itu bisa menarik kembali apa yang dia rencanakan. Sudah, kalau tidak diizinkan oleh pihak keamanan, sudahlah. Karena pihak keamanan pasti akan mengambil tindakan tegas, itu saja. Ya, saya kira sangat jelas pesan dari Mas Dwi Badarmanto untuk para buruh dan ketua buruh, jangan sampai status berubah menjadi para pengangguran dan ketua pengangguran. Nah, jadi saya kira itu jelas. Kita tetap berdemokrasi dan semoga kita bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Indonesia maju.